Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Langsung aja nih untuk ngebuka swing arm yang lama. Oke, kalian udah tahu ya caranya, tinggal dibuka aja baut-bautnya. Oke, kali ini gue langsung percepat aja. Gue langsung pengen buka nih, digetok-getok. Terus sebelum digetok-getok, gue pakai cairan, namanya cairan mekanik untuk apa namanya ya, menghilangkan karat-karat atau menghilangkan apa namanya hal-hal yang bikin macet-macet gitu, sahabat ya. Jadi ini tinggal gue getok-getok aja. Habis itu dia biasanya langsung keluar tuh karena swing armnya ini pengen gue pakai lagi, jadi gue harus pelan-pelan gitu, sahabat ya. Oke. Nah, sahabat, karena udah digetok-getok dan udah nongol keluar nih, tinggal gue cabut aja, sahabat. Tinggal gue tarik. Tuh kita lihat ya, itu bekasnya, bekas karat-karatnya ada banyak sih, tapi ya lumayan lah, masih bisa dipakai gitu, sahabat ya. Oke, terus ini gue kasih cairan lagi, sahabat, untuk as atau baut di monoshocknya. Gue kasih cairan mekanik lagi untuk menghilangkan keras-keras dan karat-karat kalau misalkan nyangkut-nyangkut gitu, sahabat ya. Oke, kalau udah dikasih cairan, ini gue getok lagi, sahabat. Kayak gitu ya. Pokoknya prosesnya yang gampang-gampang dan simple-simple aja gitu, sahabat. Oke, kalau misalkan udah digetok ya udah longgar dong. Terus kita tinggal cabut, sahabat. Oke, lalu kayak gini nih, sahabat. Proses atau mekanisme pelepasannya sebenarnya gampang sih, tinggal dibuka ban belakang, roda belakang, terus dilepas bannya, habis itu dicabut kayak begini, sahabat. Tuh, ya. Oke, itu swing armnya yang lama kita simpen. Nah, ini dia, sahabat, swing armnya yang lama nih. Kayaknya ya udah nggak seru aja lah kalau pakai swing arm lama ya. Kalau motor modifikasi itu wajib banget sih menurut gua ganti swing arm. Karena ya swing arm yang lama ini kayaknya modelnya kurang menarik, sahabat ya. Cuma kalau misalkan kalian ganti swing arm itu pasti ada PR-PR yang harus kalian kerjakan. Dan resikonya kalau kalian kerjain di bengkel itu biasanya kurang rapi, sahabat. Nah, makanya gue kerjain sendiri di rumah. Terus ini dia, sahabat, nih bautnya yang pengen gua pakai lagi ya. Ini gua bersih-bersihin, terus gua hilangin karat-karatnya atau gua kurangin karat-karatnya pakai cairan mekanik ini nih, sahabat nih ya. Cairan ini ampuh banget buat ya sekedar ngilang-ngilangin karat dan yang macet-macet seret-seret boleh lah gitu, sahabat. Oke. Ini juga nih, sahabat, tinggal gue pakein aja as untuk swing armnya ya. Tinggal dikasih cairan mekanik supaya karat-karatnya itu luntur sedikit lah gitu, sahabat. Oke, terus kita bisa pasang lagi, sahabat, nanti. Oke, sahabat, ini udah gue bersihkan nih, sahabat ya. Tuh bautnya atau emurnya atau as ya buat di apa namanya monoshocknya, dan ini buat apa namanya baut buat di armnya. Oke, swing armnya. Ini udah gue bersihin, gue hilangin karat-karatnya sedikit, lalu gue ya oles-olesin pakai grease lah atau pakai gemuk ya kalau bahasa gue zaman dulu. Pakai gemuk ya, pakai bahasa yang jadul gitu, sahabat ya. Kita oles-olesin aja, sahabat, di seluruh permukaannya untuk bautnya dan swing armnya gitu ya. Dan supaya awet aja gitu, sahabat, nggak macet-macet dan nggak ada karat-karat yang timbul kalau misalkan ini gue pakai secara setahun atau berapa bulan gitu ya. Oke, gitu, sahabat ya. Ini kita oles-oles aja dan kita lanjut lagi, sahabat. Capek juga, sahabat, ternyata masang kayak beginian terus bikin video sendirian. Gokil capeknya. Tapi nggak apa-apa lah demi kalian. Gua kasih lihat nih ya, step by step pemasangannya. Oke, ini jangan lupa kita masukin dulu rantainya ke bagian swing arm. Habis itu kalau untuk gue sih, untuk pemasangannya gue langsung pasang ke bagian monoshock dulu, sahabat. Oke, kalau udah diikat di bagian monoshocknya, terus kita pastikan rantainya udah sesuai. Habis itu baru kita masukin baut atau emur untuk di swing armnya. Oke, kalian liatin aja nih, sahabat ya, caranya simple, sederhana, dan gampang gitu. Kalau misalkan gue bisa, ya kalian juga harusnya sih bisa ya, jangan mager-mager gitu, sahabat ya. Oke, karena ini udah apa namanya ya, udah open filter, jadi gue agak gampang tuh masukin tangan gue ke kolong situ, sahabat ya. Terus gue dorong-dorong untuk ngepasin bautnya ke bagian pojokan atau bagian as yang ada di swing arm pojokan itu, sahabat ya, di ujungnya. Oke, habis itu ya tinggal pakai tenaga sedikit digetok-getok, sahabat. Kalau misalkan nggak digetok, dia agak-agak nggak masuk lah, susah gitu, keras gitu, sahabat ya. Dan ini gue getok-getok terus, sahabat, sampai ya agak masuk lah ya. Habis itu dari bagian sebelah sininya ya gue getok-getok lagi, sahabat, pakai kunci T gitu, sahabat ya, sampai mentok.
sampai benar-benar udah habis bautnya, udah mentok dan kenceng, ya udah kita langsung pasang emurnya gitu sahabat. Aduh sahabat, ini yang bikin gue pusing nih. Lalu di bagian as roda nih sahabat ya, pada saat gue udah selesai pemasangannya, tinggal kita pasang as rodanya, ternyata as rodanya kepanjangan. Kenapa kepanjangan? Nah ini pengen gue kasih tahu nih supaya kalian gak bingung ya. Kalian juga harus siapkan, karena ini kan modelnya model kayak capit udang gitu ya, untuk swing arm Virosi. Atau untuk swing arm Virosi atau swing arm yang lainnya yang modelnya capit udang begini sahabat, pasti dan itu harus wajib untuk ganti as rodanya, karena pasti kepanjangan untuk as rodanya gitu. Makanya gue beli yang aftermarket nih. Gue belinya di toko-toko spare part gitu ya di sekitaran rumah gue sahabat. Gue nggak tahu ini mereknya apa dan ini untuk motor apa. Gue juga nggak tahu. Gue cuma bawa contohnya dan gue pengen ukuran yang sesuai dengan swing arm yang gue punya gitu sahabat. Nggak kepanjangan dan nggak kependekan. Dan alhasil ini gue beli ya yang mereknya apa nggak tahu ya, gue lupa juga, KC apa gitu. Pokoknya gue beli yang seperti itulah ya sahabat ya. Lalu sahabat, setelah as rodanya udah beres, udah sesuai dengan ukurannya yang gue pengen gitu ya. Nah ini ada PR lagi, ternyata harus pakai bos-bosan atau pakai ring, karena bos-bosannya ya agak susah ya di daerah rumah gue ini. Jadi gue pakainya ring yang seperti ini aja sahabat ya. Ring untuk as roda di bagian belakang ini gue kasih di sudut sebelah kiri itu ada 3 ring gitu sahabat ya. Ini bentuknya kayak begini seperti yang gue kasih lihat di video. Gue pakainya 3 dan itu ya gue pasangnya di pokoknya di pojokan kayak begitu sahabat ya. Lalu di bagian luarnya emurnya juga gue kasih 1 gitu sahabat, untuk jaga-jaga lah ya. Nah kalau tadi di sebelah kiri sahabat, ini di bagian sebelah kanannya. Nah untuk di sebelah kanannya nih sahabat ya, gue jelaskan lagi. Oke, di bagian baut sini sahabat, itu karena gue nggak pengen emurnya terlalu nonjol keluar. Kalau terlalu nonjol keluar itu estetikanya jadi jelek gitu sahabat. View atau looknya jadi kurang gacor lah gitu. Jadi makanya gue agak potong sedikit. Lalu ternyata ini setelah gue pasang ring, dia malah kurang panjang sedikit sahabat, sekitar ya 1 atau 2 mili gitu ya. Tapi ya so far sih gue nekat-nekat aja lah dan gue pakai aja, karena waktu dulu gue pakai swing arm QTT pun seperti ini sahabat. Aduh capek juga sahabat ya, gue ngomong-ngomong juga. Ngedit sendiri, pasang-pasang sendiri, beli spare partnya sendiri, ngurusin videonya sendiri, semua serba sendiri sahabat ya. Itulah hidup mandiri. Oke, sekarang kesimpulan sahabat, karena ini udah terpasang, ya ini udah tinggal gue coba-coba aja di bagian rodanya. Terus rantainya karena ini masih keras sahabat, masih ada karat-karat, sisa-sisa kemarin ya nggak gue rawat. Jadi gue pengen kasih cairan chain loop dari apa ya, mereknya Kit lah. Kalian bisa dapetin di Indomaret atau Alfamaret. Waduh, sebut merek tuh. Nggak apa-apa lah ya sahabat ya. Oke, tinggal disemprotin aja. Habis itu ya nanti rantainya bakalan normal lagi sahabat. Bakalan lancar lagi. Oh iya sahabat, tapi ini menurut gue swing armnya agak pendek ya. Jadi gue bakalan modif di bagian gear setnya sama rantainya. Nanti bakalan gue lebihin 1 mata dari ukuran yang sekarang, supaya kelihatan estetika rodanya itu kelihatan apa ya? Kelihatan agak ke belakang gitu sahabat ya. Kelihatan agak panjang nanti. Kalau misalkan kayak gini kayaknya masih pendek gitu ya. Gitu sahabat ya. Nanti bakalan gue update deh kalau misalkan udah terpasang. Sampai di sini aja sahabat videonya. Wassalamualaikum. See you. Bye-bye.